Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.6 RC version yang baru aja dirilis sama Apple. Biasa dikatakan ini adalah iOS 17.6 RC build atau satu tahap sebelum officialnya dirilis. Kira-kira apakah ada fitur baru atau cuma perbaikan aja? Dan gue akan informasiin juga di video ini tanggal rilis resmi atau official iOS 17.6. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, sebenarnya iOS 17.6 RC version ini atau RC build ini dirilis di mana berbarengan dengan iOS 18 beta 4. Kalau lo belum nonton video iOS 18 beta 4, lo bisa nonton di video gue yang ini. Di video ini akan gue jelasin terkait iOS 17.6 RC version. Apple merilis kemarin malam atau kemarin dini hari. Dan tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple. Adanya iPad OS 17.6 RC, Mac OS 14.6 RC, tvOS 17.6 RC, Vision OS 1.3 RC, dan watchOS 10.6 RC. Tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara RC build atau RC version. Gue disclaimer dulu di sini, ini masih RC version ya, belum officialnya. Tapi RC version ini adalah versi satu tahap sebelum official dirilis. Jadi tahapan beta itu ada banyak. Saat beta, tapi RC itu dirilis di mana satu tahap sebelum officialnya dirilis. Jadi kalau misalkan besok officialnya dirilis, ya dia rilis RC versionnya dulu gitu. Jadi RC version ini atau rilis kandidat sebenarnya kayak tahapan terakhir di beta version. Itu kenapa kalau teman-teman ada yang nanya, kok gue belum dapat updatean iOS 17.6 ya bang? Ya karena ini masih RC version cuy, belum versi officialnya gitu. Oke, kita mulai langsung. Untuk pertama-tama, kalau teman-teman di sini yang menonton menggunakan RC version juga, pada saat nanti official, kalian harus apa? Untuk pengguna RC version, kalian cukup turun off beta update-nya aja. Caranya, kalian tinggal pergi ke setting, lalu ke general, pilih software update, pastikan kalian sudah update ke RC version. Jadi sebelum kalian turun off beta update-nya, pastikan kalian update dulu RC version-nya. Seperti ini gua sudah masuk RC version ya. Itu kenapa masih developer beta di beta update sininya. Kalau mau masuk official, kalian cukup pergi ke beta update ini, lalu di bagian sini kalian pilih turn off. Oke, kalian pilih turn off yang ini. Setelah itu kalian kembali lagi ke menu sebelumnya. Setelah turn off seperti ini, beta update-nya itu menandakan kalau kalian sudah masuk ke official. Segampang itu cuy. Jadi pastikan kalian sudah update ke RC version, karena RC version itu size-nya biasanya besar karena full firmware dia kasih updatean. Makanya habis itu kalian turn off. Selebihnya ketika ada updatean official, kalian akan menerima updatean tersebut. Jadi pastikan ini di turn off. Oke? Ya, pertama-tama gue akan kasih tahu ke build number-nya terlebih dahulu. Kita pergi ke setting, lalu kita ke general dan about, lalu kita pilih iOS version di sini. Ini iOS 17.6, build number-nya di 21G79. Build number-nya kecil ya, atau sedikit. Memang seperti biasa ini build number official. Jadi sebenarnya kalau kalian pengguna RC, kalian sudah official masuk ke iOS 17.6. Lebih awal daripada pengguna lainnya. Tapi terkadang Apple suka merubah build number pada saat officialnya. Cuman ya, menurut gue jarang sih Apple melakukan itu lagi. Itu dulu-dulu aja sering gitu. Sekarang sih udah nggak pernah gitu. Tapi intinya kalian sudah official iOS 17.6 dan ini build numbernya. Lalu sekarang kita ke modem firmware. Modem firmware-nya di sini 3.50.04 dan ini gue menggunakan iPhone 13 Pro gua. Lalu size update-nya di iOS 17.6 versi RC ini, size update-nya ada di 6,29 GB. Besar kan? Ya iyalah. RC version tuh selalu besar size update-nya karena dia full firmware seperti official. Tapi nanti pada saat official kalian nggak akan besar size-nya. Tenang aja. Karena ini RC version jadi besar size-nya gitu. Oke, gue ingetin karena ini masih RC version, sepertinya tidak semua fitur akan gue jabarkan di sini. Jadi sebenarnya Apple juga ingin merubah link Apple ID di browser menjadi account.apple.com. Karena sebelumnya appleid.apple.com, sekarang menjadi account.apple.com. Cuman gue nggak tahu nih udah berjalan apa belum. Karena di sini menurut gue masih appleid.apple.com gitu ya. Gue coba account.apple.com, oh masih direct ke appleid.apple.com. Berarti belum ya. Mungkin nanti kali ya pada saat iOS 18 mungkin ya. Cuma memang ada isunya seperti itu. Tapi ya ini masih appleid.apple.com. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut ke fiturnya, yaitu fitur pada bagian Find My App. Jadi kalau kalian buka aplikasi Find My App di sini, di mana Find My App ini ada tambahan fitur ketika kalian memiliki perangkat Apple Pencil Pro akan ada fitur Lost Mode. Seperti pada gambar di sini kalian bisa lihat, di situ adanya fitur Lost Mode untuk Apple Pencil Pro. Jadi buat teman-teman yang sudah membeli Apple Pencil Pro, tenang, kalian
kalian bisa melacak Apple Pencil Pro tersebut di Find My App dan membuat mode jadi lost mode seperti itu. Fitur selanjutnya sebenarnya ini nggak fitur sih, lebih ke peningkatan aja. Apa sih yang ditingkatin sama Apple? Pada bagian standby mode. Jadi ketika kalian charger iPhone kalian dalam mode standby mode seperti ini, itu adanya peningkatan. Jadi sebelumnya pada bagian fitur standby mode ini, ketika kalian hubungkan charger ke iPhone kalian, itu ada bug ya, dimana dia nggak bisa diganti cuy warnanya ya. Dan itu ada bug terkait standby mode, dan ini udah ditingkatin sama Apple. Sekarang lu bisa ganti warna standby mode lu sesuaikan kemauan lu. Seperti ini contohnya, dan lu bisa ganti-ganti ya standby mode ini tuh. Oke, untuk beberapa pengguna biasanya mengalami terkait bug pada standby mode ini, dan perbaikannya sepertinya kalian harus update ke iOS 17.6 pada saat nanti dirilis official sama Apple kayak gitu ya. Tapi menurut gue sih nggak terlalu ngalamin ya standby mode bermasalah. Cuman intinya gue kasih tahu ke kalian bahwasannya ada peningkatan terkait fitur standby mode di iOS 17 ini gitu ya. Oke, seperti itu. Lanjut, Apple juga memberikan perbaikan terkait fitur AirDrop ya, yang mungkin teman-teman ada yang mengalami. Sejauh ini sih gue jujur nggak mengalami ya fitur AirDrop kendala, but overall adanya peningkatan terkait AirDrop yang ingin gue informasikan, karena di iOS 17.6 ini fitur AirDrop sudah dalam peningkatan yang lebih baik lagi menurut gue pribadi, karena memang gue nggak mengalami permasalahan yang signifikan sih terkait AirDrop. Jadi kalau kita ke general di bagian setting, kita pilih AirDrop di sini, intinya fitur AirDrop ini ada peningkatan untuk penggunanya gitu. Selanjutnya adanya juga peningkatan pada legacy kontak di bagian setting ini. Ketika kalian pergi ke setting, lalu kalian pilih profile, dan di profile kalian pilih yang sign in and security. Nah, di bagian sini adanya fitur legacy kontak, dan ini ada peningkatan juga. Ketika kalian tap, akan ada data kontak yang memang menjadi legacy kalian, atau ya fitur ini memang digunakan untuk legacy kontak teman-teman ya. Dalam arti hal, kontak yang kalian daftarkan di sini bisa login juga Apple ID atau mengakses data yang ada di Apple ID kalian. Ya, namanya juga legacy kontak ya. Intinya kontak yang diizinkan kayak gitu. Tapi ini intinya ada peningkatan lah ya terkait fitur legacy kontak ini. Selanjutnya, release note yang diberikan pada iOS 17.6 RC version ini, atau bisa kita katakan dokumentasi lah ya. Jadi kalau kita cek di sini release note-nya ada overview, resolve issue audio, camera capture, marketplace kit ya, dan notes. Ya intinya lebih ke perbaikan sih. Tidak ada tambahan fitur. Ya mungkin Apple ingin fokus ke iOS 18 saat ini ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu fitur-fitur iOS 18 ada apa aja, kalian bisa nonton di video-video gue yang sebelumnya di sini. Oke? Ya karena release note-nya itu doang, jadi isinya cuma perbaikan aja sih. Lanjut kita bahas performance sekarang. Kira-kira performance-nya gimana sih? Overall sih sejauh ini performance baik-baik aja ya. Bahkan tadi iPhone 13 Pro ini digunakan untuk pengambilan gambar menggunakan Final Cut kamera ya, dan overall aman aja. Performance yang nggak panas, ya normal, biasa aja gitu. Tapi rasanya ngomongin performance nggak afdol kalau kita nggak benchmark sekalian. Di sini akan gue benchmark menggunakan aplikasi Geekbench. Lo bisa lihat sendiri iPhone 13 Pro, iOS 17.6, Apple A15 Bionic 3,23 GHz, dan memorinya di 5,50 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu dulu ya. Ya, udah selesai benchmarknya. Untuk single score-nya di 2390 dan multicore-nya di 5793. Dan ini di iOS 17.6 RC build, dan ini menggunakan iPhone 13 Pro gua. Overall menurut gue ini cuma sekedar angka aja lah ya. Yang penting performance saat digunakan nanti officialnya dirilis, semoga baik-baik aja di iPhone teman-teman juga. Dan gue rasa sih harusnya baik-baik aja, karena isinya cuma perbaikan doang dan peningkatan aja. Sepertinya Apple sudah fokus ke iOS 18. Lalu untuk baterainya bagaimana? Baterainya juga sebenarnya masih biasa-biasa aja, standar-standar aja sih menurut gue mah ya. Nggak ada yang terlalu gimana-gimana juga menurut gue. Ya memang nggak ada kendala gitu ya. Bahkan kalau kita cek daily aktivitas baterai gue di iPhone 13 Pro selama pemakaian iOS 17.6 RC version ini, kalau kita cek ke bagian baterai di sini, lo bisa lihat daily aktivitasnya. Ya biasa aja udah. Tuh, terbukti juga ya tadi gue ngomong kan Final Cut kamera. Karena tadi abis ngambil video menggunakan Final Cut kamera, hasilnya menurut gue untuk performance aman-aman aja dan normal-normal aja gitu ya. Bahkan baterai juga buat ngerekam lama nih, overall belum ada kendala menurut gue sampai saat ini. Jadi ya nggak ada yang gimana-gimana sih terkait baterai. Dan kalau kita cek baterai health di sini, baterai health gue juga masih stabil di 79%. Ya memang udah dianjurkan ganti. Tapi ya intinya buat teman-teman yang masih khawatir terkait baterai health turun, tenang aja cuy. Baterai health pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan. Karena baterai health tuh cuma
cuma indikator aja agar kita tahu kapan kita ganti baterai gitu. Oke? Tapi jujur sampai saat ini terkait baterai gue belum ada keluhan sama sekali. Normal-normal aja dan biasa-biasa aja buat aktivitas gue, pengambilan video, sosial media dan lain sebagainya belum ada kendala menurut gue pribadi sih. Ya semoga officialnya nanti dirilis baik-baik aja untuk baterai di iPhone teman-teman juga. Lalu kira-kira kapan sih dirilisnya iOS 17.6 ini? Seperti biasanya RC version itu tahap terakhir dalam beta version. Nah, berarti kalau RC version udah dirilis, kemungkinan 1 minggu ke depan setelah RC version dirilis, officially juga akan dirilis. Berarti kan kemarin malam ya, tanggal 24 dini hari rilisnya. Berarti bisa jadi Rabu depan atau Selasa depan. Ya, di sini kalau kalian bisa lihat tanggal 30, tanggal 31. Kemungkinan antara tanggal 30 atau 31 Juli ini dirilis secara officialnya. Jadi catat aja tanggalnya antara tanggal 30 dini hari atau 31 dini hari. Biasanya memang urutannya kalau RC version udah dirilis, 1 minggu kemudian officialnya akan dirilis. Dan kemungkinan prediksi gua tanggal 30 dini hari atau 31 dini harinya. Seperti itu ya. Jadi dicatat aja tanggal rilisnya. Oke? Ya itu aja mungkin yang bisa gua kasih tahu terkait iOS 17.6 RC version ini. Memang tidak ada fitur baru, lebih ke perbaikan dan peningkatan saja. Karena fitur barunya sepertinya untuk iOS 18 semua. Jadi ya udah segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.